sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim hifdzul amal, wabil khusus para ustaz, para hujjaj dan juga orang tua kita Abi Haji Nasruddin, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan. Ustaz Haji Rohmani, Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Ahmad Rifai, Ustaz Mukhtar Syarif dan segenap jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Marah Labid, surah Al-Baqarah ayat 178 yang akan kita baca. Ini adalah pembahasan baru tentang hukum qisas yang berlaku dalam Islam, dan hukum qisas ini juga diambil dari tradisi sebelum Islam. Ada beberapa bagian hukum-hukum yang memang kemudian diadopsi dalam Islam, diantaranya qisas, termasuk juga yang diadopsi dalam Islam itu bukan hanya hukum-hukum, bahkan tradisi seperti berpakaian itu juga diadopsi oleh Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam punya prinsip, punya satu pokok pemikiran bahwa merawat yang lama kalau memang masih baik itu diperbolehkan. Al-muhafadzah 'alal qadimis shalih, merawat apa-apa yang sudah lama tapi masih layak itu boleh. Demikian juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tetap berpakaian seperti pakaian orang-orang Arab pada zaman dulu, dan juga beberapa hukum seperti qisas ini kemudian juga diadopsi dan diangkat sebagai hukum Islam juga. Dulunya sebelum Islam datang udah ada hukum qisas ini memang. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat menghargai tradisi, merawat tradisi yang sebelumnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Demikian juga yang dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo juga sangat merawat tradisi. Jadi jangan lihat dari belangkonnya, jangan lihat dari batiknya Wali Songo yang beda sama gamisnya Rasul, jangan. Tapi yang dilihat prinsipnya. Prinsipnya Wali Songo sama dengan prinsipnya Nabi Muhammad SAW, yaitu merawat tradisi. Itu yang penting. Nabi Muhammad merawat tradisi, sangat merawat tradisi. Termasuk diantaranya adalah hukum-hukum yang akan kita bahas ini. Ini bagian dari peninggalan masa sebelum Islam yang kemudian diadopsi menjadi hukum Islam, dikuatkan ini. Hanya saja di sini nanti ada beberapa pilihan, ada beberapa opsi-opsi untuk pelaku yang merupakan keringanan dari Allah, dan ada ketentuan-ketentuan yang memang lebih bagus sifatnya dan tentu lebih sempurna karena ini dari Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian al-qisasu, qisas. Kutiba ini kadang-kadang diartikan menulis, tapi dalam ayat ini dan juga beberapa ayat seperti inna salata kanat al mu'minina kitaban,
itu kitaban di situ ay fardon, ay furido, di situ diwajibkan atas kalian kisos, wahai orang-orang yang beriman. Furido alaikum, diwajibkan atas kalian al-mumatsalatu, persamaan, wasfan wa fi'lan, baik sifatnya maupun pelaksanaannya. Mumatsalah itu persamaan, hadirin, sama seperti dalam sifat 20 ada mukhalafatul lil hawadithi. Mustahil Allah mumatsalatul lil hawadisi. Mustahil Allah itu sama dengan makhluk. Kisos ini adalah mumatsalah. Kisos ini adalah persamaan. Persamaan, nyawa bayar nyawa. Nyawa budak ya bayarnya nyawa budak. Nggak boleh nyawa budak dibayar sama nyawa tuan. Itu yang namanya persamaan mumatsalah. Jadi kisos itu bisa disebutkan sebagai persamaan dalam hukuman. Jadi biar setimpal hukumannya antara pelaku yang melakukannya, ini diberikan hukum yang setimpal. Wasfan wa fi'lan, dalam hal sifat dan juga dalam hal pelaksanaannya. Diwajibkan kisos fil qatla, dalam orang-orang yang terbunuh atau korban pembunuhan. Ai bisa babil qatlil qatla, sebab dibunuhnya orang-orang yang terbunuh. Qatla ini jamaknya qatil, sama seperti marid jamaknya mardo. Qatil bimakna maktul, qatil yang punya makna maf'ul, ini artinya korban yang terbunuh. Sebab terbunuhnya korban, maka diwajibkan atas kalian kisos. Inda mutalabatil waliyi, ketika menuntutnya seorang wali bil kisosi, dengan kisos. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kita ambil pertama dari sini, kisos itu adalah mumatsalah atau persamaan hukuman. Jadi hukum yang setimpal akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka harus setimpal. Nanti akan dijelaskan setimpalnya bagaimana. Dijelaskan pertama di sini oleh Syekh Banten, wasfan wa fi'lan. Sifatnya itu harus sama. Sifat dari pembunuhan ini harus sama. Maksudnya sifat dari pembunuhan ini harus sama. Dia harus apakah dia itu pembunuhannya khusus ini pembunuhan yang di sini yang dimaksud adalah pembunuhan yang sengaja. Karena pembunuhan itu ada amdun, qatlu amdin, kemudian ada syibhul amdi, ada khata'. Jadi pembunuhan yang sengaja itu memang menggunakan benda yang mematikan, ya pakai parang dan menuju atau bermaksud kepada satu orang, namanya amdin. Ada yang syibhu amdin, mirip dengan sengaja. Mirip dengan sengaja, dia memang bertujuan kepada satu orang. Dia memang bertujuan kepada satu orang, tapi tidak dengan benda yang mematikan. Cuma pakai sapu lidi doang. Satu lagi pukulin tahu-tahu mati. Ini mirip dengan sengaja, namanya syibhu amdin. Ada yang khotok. Khotok ini bukan dengan benda mematikan dan juga tidak bermaksud kepada satu orang. Dia main sapu lidi, maksudnya mah pengen ngebunuh apa yang biasa pakai lidi itu laler ya. Maksudnya pengen ngusir laler, pengen bunuh laler, dipukul-pukulin aja tuh, ternyata bukan laler, ternyata itu anak kecil. Nah, ini namanya khotok. Di antara macam-macam kesalahan atau terbunuhnya korban di sini, yang wajib dikisos ini hanya yang syibhu amdin. Kemudian di sini fil qatla artinya ketika diwajibkan kisos ketika wali dari korban mutolabah, ketika wali dari korban keluarganya ini menuntut. Perlu digarisbawahi di sini, furido atau kutiba di sini diwajibkan apabila wali dari korban menuntut. Andai wali dari korban tidak menuntut, kemudian pelaku atau pihak keluarga pelaku ini menawarkan perdamaian, maka boleh damai. Artinya tidak diwajibkan kalau walinya menuntut. Kalau wali dari korban menuntut, nggak mau saya, nggak ada damai-damaian, pokoknya balas nyawa bayar nyawa, nah itu wajib ditegakkan. Tapi kalau tidak ada tuntutan dan kemudian pelaku atau keluarga pelaku ini menawarkan perdamaian, apalagi sudah sampai pada di muka hakim, sudah sampai di muka hakim dan hakim memutuskan boleh berdamai, maka boleh berdamai. Artinya kisos ini dikembalikan lagi kepada kedua belah pihak.
Jangan terus asal kisah saja, bunuh bayar bunuh, enggak. Di sini hanya diwajibkan kalau memang walinya ini menuntut balas. Apa saja sifat-sifatnya? Sifat yang dimaksud di sini wasfan, orang merdeka harus dibunuh dengan orang merdeka, itu namanya sifat. Kemudian hamba dibunuh sebab membunuh hamba. Orang merdeka dibunuh itu sebab dia membunuh orang merdeka juga. Ini yang dimaksud dengan sifatnya. Wasfan tadi kata Syekh Nawawi Banten. Sifatnya harus mumatsalah, sifatnya harus sesuai. Pelaksananya juga harus sesuai. Kalau dibunuhnya pakai pedang, maka harus pakai pedang lagi. Kalau dibunuhnya pakai racun lagi. Karena yang pakai racun ini juga bisa qatlu amdin, bisa pembunuhan yang sengaja. Kalau dia udah tahu memang yang namanya sianida itu pasti mematikan. Nggak mungkin orang keliru atau nggak mungkin dia nggak sengaja, saya mah lagi main-main aja, lagi ngeprank, mati beneran itu. Itu udah benar-benar sengaja melakukan itu, dan yang dituju adalah orang tertentu dengan alat atau dengan tadi racun yang namanya sianida. Maka nanti keluarga korban saat menuntut, maka membunuhnya juga harus pakai racun juga. Nggak boleh dibunuh, nggak mau saya kroyok keluarga, nggak bisa. Ini maksudnya di wasfan wa fi'lan di sini. Jadi sifat terbunuhnya antara korban dengan yang nanti akan dibalas ini harus sama-sama merdeka, kemudian juga sama-sama hamba. Nggak bisa seorang hamba terbunuh kemudian dibayar dengan orang merdeka, nggak bisa. Ini wasfan. Fi'lan maksudnya cara membunuhnya ini juga harus sama. Al-hurru bil hurri, orang merdeka itu dikisos bil hurri sebab orang merdeka juga. Maksudnya al-hurru yuktalu biqatlil hurri, orang merdeka ini bisa dibunuh biqatlil hurri sebab membunuh orang merdeka lagi. La biqatlil abdi, tidak sebab dibunuh atau tidak sebab membunuh hamba. Wal abdu bil abdi, dan juga hamba dengan hamba. Wabil hurri, dan juga dengan orang merdeka. Min babi aula, dari bab yang lebih utama. Wal unta bil unta, dan perempuan dengan perempuan. Dijelaskan di sini harus ada tafsir nih, kalau nggak ada tafsir salah. Perempuan dengan perempuan. Wabayanat al ahaditsu, dan hadis-hadis menjelaskan annahu, bahwasannya yuktalu ahadun nau'aini, boleh dibunuh salah satu dari dua jenis ini, adzakari wal unta, maksudnya baik laki-laki maupun perempuan, bil akhari, sebab membunuh yang lain. Wa yutabaru, dan titik sampai di situ. Ini yang disebut dengan wasfan. Sifatnya harus sama. Orang merdeka boleh dikisos dibunuh lagi sebab dia membunuh orang merdeka. Nggak boleh orang merdeka ini dibunuh sebab membunuh budak. Zaman dulu kan masih ada budak ya Pak ya. Ada tuan orang kaya, dia digamparin budaknya orang, bukan budak dia. Kalau budak dia lain lagi urusannya. Ini budaknya orang, budak tetangganya digamparin. Maka ini tuannya si budak yang mati nggak bisa nuntut bunuh orang merdeka ini, nggak bisa. Harus merdeka dengan merdeka. Dan merdeka dikisos sebab membunuh orang merdeka, nggak bisa sebab dia membunuh budak tetangganya kemudian dia dihilangkan nyawanya, atau dikisos sebab membunuh seorang hamba saya, budak, nggak bisa. Begitu juga seorang hamba ini dibunuh ya sebab dia membunuh hamba. Ada budak sama budak berantem, maka ini budak yang hidup atau yang nggak mati ini dikisos. Atau boleh juga dikisos dengan orang merdeka. Ini min babi aula, artinya supaya jangan main-main. Lebih utamanya supaya ini yang punya budak yang nggak mati nih, supaya dia lebih merhatiin nih yang benar kalau ngurusin budak. Itu maksudnya. Kemudian perempuan dengan perempuan sifatnya juga seperti itu. Hanya saja dijelaskan di sini dalam hadis dan juga dalam bab-bab jinayat seperti di kitab Fathul Qorib, di kitab Fathul Mu'in, memang dijelaskan bahwasannya laki-laki dan perempuan ini dalam hal kisos boleh tidak sama. Artinya kalau yang terbunuh laki-laki, yang berantem nih, yang saling membunuh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan kan udah clear. Nah, tapi di sini wal unta bil unta ini tidak berarti perempuan harus dengan perempuan, balasnya laki-laki harus dengan laki-laki, bukan. Boleh juga kalau laki-lakinya itu terbunuh,
Dibunuh oleh siapa? Oleh perempuan. Boleh juga perempuan itu yang dikisos. Jadi tidak harus perempuan dengan perempuan, atau yang terbunuh perempuan, korbannya perempuan, yang bunuh laki-laki, maka boleh langsung laki-laki si pembunuh ini yang dikisos. Nggak perlu nyari, kesian orang nggak salah apa-apa, yang bunuh laki masa yang dikisos perempuan. Ini boleh berlaku sebaliknya, boleh berlaku laki-laki atau perempuan dalam pembahasan atau dalam penjelasan Syekh Nawawi Banten ini. Wal unta bil unta, ini maksudnya perempuan dengan perempuan, bukan berarti hanya perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki, tidak. Tapi boleh selang-seling antara kedua jenis ini. Wa yutabaru, dan juga dianggap Allah yafdula, bahwasannya tidak boleh lebih unggul siapa al-qatilu yang membunuh, mengungguli al-qatila akan yang terbunuh, bid-dini dalam hal agama, wal asliyati dan usul atau asliyah, wal hurriyati dan hurriyah. Nah, dari ayat ini dijelaskan juga oleh Syekh Nawawi Banten syarat kisos, sifatnya ini, sifat kisos tadi merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba. Kemudian sifatnya kisos, tidak boleh pembunuh ini lebih utama dibanding korbannya. Dalam hal apa? Dalam hal tiga. Dalam hal agamanya, kemudian dalam hal asliyahnya, dan juga dalam hal kemerdekaannya. Tidak boleh pembunuh ini lebih utama dibanding korban. Contoh, yang dalam hal kemerdekaan ini, yang tadi sudah sempat kita singgung, yang ngebunuh orang merdeka, yang terbunuh budak, maka nggak ada kisos, nggak ada kisos, karena syaratnya yang membunuh tidak boleh lebih utama dibanding yang dibunuh. Kemudian asliyah ini usul. Ada seorang tua, orang tua yang masih kuat tenaganya, dia ngebunuh, yang dibunuh anak muda, sama-sama merdeka, tapi yang dibunuh ternyata anaknya sendiri, nggak ada kisos. Itu namanya yang membunuh lebih unggul dari segi asliyahnya, dari segi usulnya. Jadi kakek membunuh cucunya misalnya, ya naudzubillah dah, ini kakek membunuh cucunya, ini nggak ada kisos, karena yang membunuh lebih unggul dibanding korbannya. Lebih utama di sini maksudnya dalam segi usul, dalam segi keturunannya. Kemudian bagaimana kalau posisi dibalik? Kalau posisinya dibalik, anak bunuh bapak, ada kisos, boleh, karena anak ini kalah unggulnya dibanding bapak. Tapi kalau bapak bunuh anak, nggak ada kisos. Kemudian keunggulan dalam agama, keutamaan dalam agama. Ada orang terbunuh, korban pembunuhan, kemudian yang ngebunuh orang Islam, tapi ini korban bukan orang Islam, nggak ada kisos juga. Terus bagaimana? Kalau nggak ada kisos, adanya diat, saudara. Diat itu tebusan, jadi dibayar keluarga warisnya, nanti diajak ahli waris korban, diajak pembukaan, diajak perdamaian, rekonsiliasi, mau dibayar atau mau diberikan diat. Diat yang ditentukan itu kalau untuk seorang muslim karena pembunuhannya pembunuhan sengaja, itu cuma 200 onta. 200 onta, saudara. Satu onta berapa? Onta nggak dapat 30 juta ya? Nggak dapat. Ya itu namanya diat. Jadi nggak ada kisos bukan berarti bebas, bukan, tapi ada yang namanya diat. Ini yang digariskan dalam Islam, yang juga diambil dari tradisi-tradisi sebelumnya, Arab sebelumnya, bahkan dari tradisi agama-agama sebelumnya juga, yaitu Yahudi dan Nasrani. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang diampuni lahu baginya min akhihi dari saudaranya apa syai'un sesuatu, fatibaun maka mengikutilah bil ma'rufi dengan yang baik, wa adaun ilaihi dan juga membayarkan ilaihi kepada akhihi kepada saudaranya bi ihsanin dengan pembayaran yang baik. Kalau memang ada pengampunan, dimaafkan oleh ahlinya korban, dimaafkan oleh keluarganya korban, maka ya udah ikuti bi ma'ruf dengan baik. Ikuti dengan baik artinya ini keluarga korban yang memang sudah berdamai, maka harus benar-benar baik, ma'ruf. Jadi udah selesai,
nggak ada balas dendam lagi. Maksudnya tibaun bil ma'ruf, fattibaun bil ma'ruf. Wa adaun ilaihi bi ihsan, itu maksudnya dilaksanakan atau dibayar dengan baik. Jangan nunda-nunda, orang udah ketahuan damai, minta bayarannya sekian, udah sepakat, begitu ditagih tarsok nggak boleh, harus yadaun ilaihi bi ihsan. Penjelasannya di sini oleh Syekh Banten, ai faman suhila lahu min auliyai dam min akhihi alladhi wal qatil. Barang siapa yang dipermudah baginya dari wali-wali darah, maksudnya wali-wali darah ini adalah keluarga korban yang memang menuntut balas, min akhihi dari saudaranya, alladhi wal qatilu, yang dimaksud dengan saudara ini adalah qatil, pembunuhnya, dipermudah apa syai'un, sesuatu, minal mali, dari harta, fa'ala waliyid dami, maka atas seorang walidam atau keluarga yang terbunuh, mutolabatu dzalika, menuntut itu, menuntut mutolabatu dzalikal mali, menuntut harta itu, min dzalikal qatili, dari pembunuh itu, min ghairi tasydidin, dengan tanpa memaksa, bil mutolabati, untuk menuntut. Walal qatili, dan atas orang yang membunuh, ada uddiyati, membayar diat, ila waliyid dami, kepada wali dam atau ahli warisnya, min ghairi mumatolatin, dengan tanpa menunda-nunda, wa bukhsin, dan juga buruk, bal ala bishrin, tapi atas kebahagiaan atau kesenangan, wa tolaqotin, dan juga kegembiraan, tolaqoh. Kadang-kadang tolaqoh disebut berseri-seri, tolaqotul wajh. Wa qaulu jamilin, wa qaulin jamil, wa qaulin jamilin, dan dengan ucapan yang baik. Wa ma'na hadza, dan wa ma'na hadhil ayati, dan maksud dari ayat ini, innallaha ta'ala, bahwasannya Allah ta'ala, hatsal auliya'a, menganjurkan siapa Allah, al auliya'a, akan wali-walinya korban, idza du'u, ketika diajak wali-wali korban, ila sulhi, kepada perdamaian, minad dami, dari darah. Ini Allah menganjurkan ala diyati, atas diat kulliha, baik seluruhnya diat 200 onta, au ba'diha, atau sebagiannya. Boleh kurang kalau memang dalam perdamaian disepakati dan setuju bahwa pelaku sanggupnya sekian, keluarga korban ya udah nggak apa-apa setengahnya. Kalau sudah seperti itu ba'diha ya boleh. Allah menganjurkan ayyurdu bihi, agar mereka itu ridho dengannya, ayyardu bihi, agar mereka ridho dengannya, dengan perdamaian itu, wa ya'fuwa anil qaudi, dan juga mengampuni anil qaudi, dari kisos. Qaud itu kisos. Maksud ayat ini adalah agar orang wali dari korban, jadi keluarganya korban, ketika diajak untuk berdamai, maka dia ridho, mau mengampuni, dan bisa mengambil diat, mengambil tebusan itu, baik diambil seluruhnya maupun diambil sebagiannya. Ini maksud ayat ini, mengajak supaya berdamai saja, tidak usah ada kisos. Selain itu hadirin, yang tadi sudah kita baca juga, untuk orang yang memang tahu korban, ahli waris korban tahu ini pelaku orang kaya, ini kira-kira kalau saya tuntut maka dia pasti ada duitnya. Kalau memang tahu bahwa pelaku adalah orang yang diberikan kemudahan, maka hendaklah dia berdamai, tidak usah kisos, dan minta pembalasan itu. Memang ada hikmahnya semua itu. Ada hikmahnya kan, dengan perdamaian ini boleh jadi pelaku kemudian bertaubat, kemudian karena taubatnya benar-benar dan juga perdamaiannya itu perdamaian yang sungguh-sungguh, maka terjalin juga persaudaraan. Nanti dari persaudaraan itu bisa muncul juga kekuatan Islam, kan banyak tuh, daripada harus saling bunuh-bunuh akhirnya dendam kan. Ini hikmah diantaranya yang bisa diambil dari pelaksanaan kisos ini. Jadi meskipun furido atau kutiba alaikumul kisos ini tidak mutlak, tidak absolut harus ditegakkan, tidak. Bagaimana keluarga korban, apakah dia mau menegakkan kisos atau apakah dia mau dengan tebusan yang namanya diat tadi.
Allah menganjurkan di sini faman ufiya lahu min akhi syai'un, Allah menganjurkan buat berdamai saja. Kalau udah berdamai tinggal taubat aja, itu urusannya sama Allah dia, urusan hakul adami udah, urusan sama Allahnya, tinggal taubat. Habis bunuh orang itu termasuk akbarul kabair saudara. Jadi setelah syirik, musyrik, itu yang kedua adalah bunuh orang. Itu dosa paling besar. Dosa paling besar tetap, yang dosa paling besar tetap syirik, musyrik. Itu dosa paling besar. Yang kedua, membunuh orang, akbarul kabair. Orang yang ampuni atau dimaafkan oleh keluarga korban, dia tinggal taubat kepada Allah. Hakul adaminya sudah, tinggal hakullahnya saja. Nah, kalau kisos, bagaimana dengan kisos? Kalau kisos sudah dijamin, si pelaku terbunuh, si pelaku habis membunuh kan dibunuh lagi, itu di akhirat udah nggak ada tuntutan, jadi udah bebas dari tuntutan itu, jadi udah tidak ada dosa besarnya, udah dihapuskan karena terbunuh. Ini jamin yang namanya had atau hukum-hukum yang dinas dalam Al-Quran, seperti kisos ini, kemudian juga rajam untuk zina muhson, kemudian juga cambuk untuk zina ghair muhson, potong tangan, ini udah berarti dihapuskan dosanya oleh Allah. Kisos, nanti ada penjelasannya. Kalau di ayat yang barusan kita baca ini, kisos ini masih nyawa dengan nyawa, padahal nanti ada tangan dengan tangan, kuping dengan kuping. Itu kisos yang selanjutnya, di ayat selanjutnya nanti. Kemudian dzalika ail hukmu min jawazil kisos, itu semua yang dimaksud adalah hukum dari bolehnya pelaksanaan kisos, wal afwi anhu ala diyati, dan juga mengampuni dari kisos atas pembayaran diat. Semua itu baik kisos maupun pengampunan, jadi perdamaian tidak ada kisos, itu adalah tahfifun, keringanan, untuk meringankan fi haqqikum, dalam hak kalian wahai orang-orang beriman. Keringanan min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa rahmatun, dan juga sebagai rahmat atau kasih sayang lil qatili, untuk orang yang membunuh, minal qatli, dari pembunuhan. Li'annal afwa, karena sesungguhnya pengampunan, wa akhdad diyati, dan mengambil diyah, muharramani, itu dua-duanya diharamkan, alal yahudi, atas orang Yahudi, bal furido, tetapi difardukan alaihim, atas Yahudi, apal kisos wahdahu saja, kisos saja, wal kisosu, dan adapun kisos wal diyatu, dan juga diyat, muharramani, diharamkan dua-duanya, alan nasoro, atas orang Nasrani, bal furido alaihim al afu, tetapi difardukan, diwajibkan atas orang Nasrani, apal afu, memaafkan, al itlaqi, secara mutlak. Fi dzalika tadyiqun, dan dalam yang demikian maaf doang, tadyiqun, itu ada satu kesempitan, ketidakpuasan, ala kullin minal warithi, dari setiap ahli waris, wal qatili, dan juga dari pembunuhnya. Wa hadhil ummatu, dan umat ini mukhayyaratun, disuruh memilih baina salati, antara tiga, al kisos, yaitu kisos, wa diyati, dan diyat, wal afwi, dan juga antara mengampuni, taisiran alaihim, untuk memudahkan mereka. Ini ada tiga pelaksanaan, ada tiga opsi. Opsi yang pertama kisos, opsi yang kedua diyat, opsi yang ketiga maafin, nggak ada diyat. Untuk kita umat Nabi Muhammad disediakan tiga opsi ini. Boleh kisos kalau emang ya udah memang gede banget, dia udah nggak bisa dibayar dari kisos nih, boleh kalau emang keluarga terbunuh menuntut. Atau boleh juga diyat, kalau mau baik-baikan boleh diyat, ini kayaknya orang kaya nih, kalau gua tuntut bisa juga nih buat modal, ya udah boleh diyat. Kemudian yang ketiga boleh maaf, ya udah nggak usah pakai diyat-diyatan, kita maaf, udah ya berhenti sampai sini, nggak ada lagi dendam, ya udah pelukan dah tuh. Ini tiga opsi ini disediakan untuk kita orang-orang mukmin. Ini adalah keringanan dari Allah untuk kita orang mukmin, dan juga rahmat dari Allah, terutama rahmat untuk pelaku pembunuhan. Rahmat untuk pelaku pembunuhan. Kalau ini kan Iya. yang apa namanya bosnya gitu bunuh
budak tadi kan nggak kena kisos, lalu apa yang harus dilakukan sebagai hukumannya? Atau seorang tua tadi kan membunuh anaknya itu, ya kan tidak kena kisos, lalu apa hukumannya untuk mereka? Membayar nilai budak itu. Berapa nilai budak itu, maka harus dikeluarkan. Ini kalau budaknya budak orang lain kan ya? Budak orang lain. Jadi seolah-olah nilai budak itu ditaksir dah, itu kan semacam harga barang ya. Berapa harus dibayarkan kepada itu. Lalu soal dosanya, apakah dia tulisan nama Allah atau sudah hilang dosanya seperti kisos? Kalau kisos kan hilang dosanya. Kalau budak, katakanlah dia bayar sesuai dengan harga budak. Ya. Kalau dosanya masih ada, tanggung jawab terhadap Allah. Kalau pembayaran itu kepada tuannya, hakul adamnya sudah. Nah, tinggal tadi yang saya sampaikan, jadi tinggal dia istighfar, minta ampun sama Allah. Urusannya pada Allah. Urusannya pada Allah kalau yang seperti itu. Jadi tinggal urusannya dia sama Allah. Nah, sama orang tua itu tadi, yang orang tua membunuh anak muda. Anaknya sendiri apa? Bukan? Gitu ya. Bukan, Umpama bukan gitu. Oh, kalau bukan itu bisa kisos. Bisa kisos karena dia tidak lebih unggul. Ini yang tadi saya bilang kan, yang tadi disebutkan Syekh Nawawi di sini, tidak harus pembunuh tidak boleh, yang terbunuh ini tidak boleh lebih utama daripada yang membunuh. Yang membunuh tidak boleh lebih utama daripada korban dalam 3 hal, yaitu termasuk dalam asliyah atau dalam usul. Jadi kalau ada bapak bunuh anak, naudzubillah, itu tidak ada kisos. Tapi kalau ada bapak bunuh anak orang, tetap ada kisos. Karena dari segi agama dia sama, dari segi merdeka dia sama, dan dari segi asliyah emang dia bukan anaknya, bukan anaknya dia. Yang tidak ada itu, yang tidak ada kisos kalau bapak bunuh anaknya sendiri. Nah, yang seperti ini kalau bapak bunuh anaknya sendiri, tinggal bagaimana nanti di muka hakim atau qadhi istilahnya. Ya, apakah dengan ta'zir, apakah dengan hukuman-hukuman tertentu yang memang ditetapkan oleh Amirul Mukminin, pokoknya al-imam lah, oleh pemerintah yang saat itu berkuasa. Disesuaikan dengan hukum negara kita kali. Iya, disesuaikan dengan hukum yang berlaku saat itu sekarang di Indonesia dengan hukum negara kita. Jadi sama ini kalau kiai bunuh santrinya umpama amit-amit gitu, itu kena kisos juga kiai. Kena kisos karena dari aslilah, bukan anaknya. Asliyahnya bukan. Ya, makasih. Iya. Ini merupakan keringanan dari Allah dan juga merupakan rahmat untuk pelaku pembunuhan supaya dia ada kesempatan bertaubat, ada kesempatan untuk lebih baik, buka lembaran baru. Buka lembaran baru. Pokoknya dia akan lebih baik ketika sudah dimaafkan. Ini merupakan keringanan dari Allah. Disediakan untuk kita orang-orang mukmin. Sebab dulu hadirin, orang Yahudi itu diwajibkan kisos. Diwajibkan kisos, nggak ada diat-diatan dah. Nyawa bayar nyawa, mata bayar mata, kuping bayar kuping. Damai ada nggak? Nggak ada damai kata Allah untuk orang-orang Yahudi. Ada ini nggak? Kali bisa dibayar dengan denda? Nggak ada. Pokoknya kisos itu untuk orang Yahudi. Adapun orang Nasrani, ini justru nggak boleh ada kisos syariatnya. Syariatnya orang Nasrani nggak ada kisos, nggak ada diat juga, udah nggak usah diambil berapa tebusannya, tuntutannya berapa, nggak ada tuntutan itu, nggak usah juga diambil nyawanya, nggak usah dibalas, maafin aja. Kan nyesek juga suruh maafin, suruh maafin nyesek. Kalau disuruh kisos juga berat banget. Maka kita umat Nabi Muhammad mukhayyaratun bainats salat ini, disuruh milih di antara kisos atau diat bayar tebusan dan juga pemaafan, murni permaafan tanpa ada kompensasi apa-apa. Enak kayak begitu, yaitu takhfifun min rabbikum warahmah. Faman i'tada, maka barang siapa yang melampaui batas, ai jawazal hadda, dia melampaui batas. Ba'da dzalika, setelah itu
ai ba'da bayani kaifiyatil qisasi wad diyati, setelah penjelasan cara kisos dan diat, siapa yang melampaui batas falahu adabun alim, maka baginya adabun alim, siksa yang pedih. Ai syadidul alami, yang sangat pedihnya fil akhirati, di akhirat. Kalau sudah tahu ada keringanan ini, disuruh kisos ogah, disuruh diat ogah, disuruh damai malah makin berantem, falahu adabun alim. Ntar besok di akhirat itu akan Allah kasih siksa yang pedih di akhirat. Maka tiga ini harus dipilih salah satu untuk keringanan kita sebagai orang beriman. Nah, bab-bab ini ada dalam bab jinayah dalam fikih. Bab jinayah itu setiap kitab fikih yang lengkap ya, fikih yang sifatnya itu sudah komprehensif, ini pasti ada bab jinayahnya. Bab pertama fikih itu ibadah, bab kedua itu muamalah, kemudian yang ketiga munakahah, yang keempat jinayat. Ibadah ini untuk menata potensi kemalaikatan kita. Kita kan punya potensi kemalaikatan. Kita punya ruh kita ini punya potensi malaikat. Karena memang kita cenderung untuk pengen tahu ilmu, itu malaikat itu yang model-model gitu. Ini orang sini kan udah berilmu semua ya. Pengetahuan tambah malaikat tuh yang begitu. Coba kalau kucing udah nggak ada mau tambah pengetahuan. Kalau demen pengetahuan, ini potensi malaikat. Maka ada yang namanya ibadah. Kita doa, kemudian belajar juga hukum-hukumnya, ini namanya ibadah. Muamalah itu dalam diri kita ada potensi untuk seperti hewan-hewan pada umumnya ya, makan juga kita, haus minum, lapar makan. Nah, untuk dapat makanan-makanan yang baik maka harus ada muamalah, bagaimana jual beli, bagaimana kerjasama pinjam meminjam, supaya yang masuk itu dalam perut kita ini yang halal sama Allah atur. Nah, ulama fikih ini kemudian mengatur bab-bab ini untuk urusan makan, potensi yang sifatnya ini hayawani dari kita, potensi kebinatangan yang makan minum ini, maka dikasih arahan dalam bab-bab muamalah. Kemudian munakahat, selain potensi kita, potensi hayawan yang sifatnya makan minum tadi, perut, yaitu urusan perut dalam muamalat, tapi ada urusan yang di bawah perut, farji, maka ada munakahat. Karena memang ada potensi itu dalam diri kita. Islam gak mengingkari itu, maka ada munakahat. Nah, kemudian jinayat, setelah munakahat ada jinayat, kejahatan seperti membunuh ini. Memang dalam diri kita ini ada potensi buas juga. Ada kebuasan itu, pengen berkuasa, pengen ngatur-ngatur, gak mau dikalahin. Nah, supaya gak amburadul dunia ini, maka ada hukum jinayat ini. Biasanya bab fikih itu diawali dengan diakhiri dengan babul itqu raqabah, membebaskan budak. Biasanya membebaskan budak sekarang udah nggak ada, tapi para ulama fikih biasanya urutan ini dibuat tertib dalam kitab dengan harapan kalau sudah bisa melakukan semua itu, ibadahnya, muamalahnya, munakahahnya, jinayahnya, maka akan bisa dibebaskan dari api neraka. Maksudnya begitu. Itu filosofinya pembahasan kitab-kitab fikih. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.